Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Indonesia yang dipilih menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023 dan bagaimana perannya dalam politik regional. Maka tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan sebuah organisasi kerjasama regional yang dibentuk oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tersebut meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Filipina, dan Myanmar. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 dan ditandai dengan adanya Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh perwakilan dari 5 Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN seperti Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Raja Ratman dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand, dan Narciso Ramos dari Filipina. Deklarasi Bangkok ini berisi tentang tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk membangun kerjasama dalam menciptakan stabilitas keamanan regional dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta penguatan perkembangan sosial budaya. Struktur organisasi ASEAN itu meliputi konferensi tingkat tinggi ASEAN yang merupakan pertemuan kepala negara-negara anggota ASEAN, kemudian ada Dewan Koordinasi ASEAN yang merupakan pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN, dan lain-lain. Semua pertemuan-pertemuan tadi akan diatur oleh Ketua ASEAN yang akan dipilih secara bergiliran setiap tahunnya. Saat ini, mandat keketuaan ASEAN dipegang oleh Indonesia setelah sebelumnya dipegang oleh Kamboja pada tahun 2022. Penyerahan ini dilakukan oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen kepada Presiden Jokowi pada penutupan KTT ASEAN ke-40 dan 41 di Hotel Soka, Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 13 November 2022. Ini bukan pertama kalinya Indonesia menjadi ketua ASEAN. Sebelumnya kita sudah 4 kali menjadi ketua ASEAN, yaitu pada tahun 1976, 1999, 2003, dan 2011. Terpilihnya Indonesia menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023 telah membawa tugas dan peran baru dalam menghadapi tantangan global. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bahwa tantangan Indonesia ke depannya adalah bagaimana menjaga ASEAN tetap relevan bagi masyarakat internasional. Selain itu, Indonesia harus bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN di tengah isu perang dagang dan memanasnya hubungan antara Amerika Serikat dan China. Selain itu, ada 3 tugas baru lainnya yang juga akan dihadapi oleh Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023, yaitu bagaimana menjaga persatuan negara-negara ASEAN dalam merespon isu-isu global, karena negara-negara ASEAN pada saat ini memang terpecah akibat isu Laut Cina Selatan dan konflik Myanmar, kemudian memperkuat kerjasama regional dan mendorong kembalinya multilateralisme. Nah, multilateralisme ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih dalam mencapai suatu tujuan, dan ini dilakukan secara terbuka. Tak ayal,
Terpilihnya Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023 dapat menjadi momentum besar dalam meningkatkan pengaruh kita di kawasan ASEAN. Indonesia sebagai negara besar yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan beragam kekayaan alam yang ada di dalamnya dapat menjadi kunci untuk meningkatkan pengaruh negara kita. Selain itu, citra positif yang kita miliki telah memberikan kepercayaan negara-negara ASEAN untuk memilih kita kembali menjadi ketua ASEAN pada tahun ini. Namun ada banyak PR yang harus kita benahi, seperti kekuatan branding Indonesia yang masih lemah, khususnya di beberapa bidang seperti perdagangan dan pariwisata. Dan hal ini juga berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi karena memang dua bidang tadi itu sangat berpengaruh dalam mendatangkan devisa ke negara kita. Makanya diharapkan bahwa dengan Indonesia menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023, maka hal itu dapat meningkatkan kekuatan politik dan pengaruh kita di mata dunia internasional. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Calon Diplomat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.